Di tengah pilotnya salah satu pabrik tekstil terbesar yaitu Sritex, sebelumnya kita lihat juga sebenarnya sudah ada upaya dari pemerintah untuk bisa menghadapi masalah impor yang cukup besar ini, salah satunya dengan pembentukan Satgas Impor. Apakah menurut Bapak ini belum optimal? Iya, saya kira masih banyak langkah yang harus dilakukan ya supaya hal ini benar-benar optimal karena tadi kasus tadi yang disampaikan oleh Bu Sinta tentang masalah ilegal yang datang ke Indonesia itu juga masih ada dan ini tentu akan berdampak keras kepada produsen dalam negeri kita. Baik, di sisi lain kita tahu pemerintah berusaha untuk menyelamatkan Sritex yang memiliki 50.000 karyawan. Bahkan ada potensi untuk melakukan bailout. Seperti apa ini akan mempengaruhi industri tekstil? Ya, saya kira ini harus kita lakukan dengan cermat dan hati-hati. Poinnya begini, saya kira satu adalah terkait dengan undang-undang kepilotan itu sendiri, saya kira mungkin perlu di-relook kembali. Karena sekarang dengan sangat mudah satu pihak mengajukan kepilotan dan seterusnya dan bisa terjadi seperti yang terjadi di Sritex. Dan ini tentu dampaknya luar biasa ya, karena dampaknya bukan hanya sekedar perusahaan itu sendiri atau karyawannya, tetapi kan juga sebetulnya Sritex itu kan masih berjalan dan dia masih punya komitmen kepada para buyers-nya dan seterusnya. Dan ini tentu secara konteks keseluruhan itu akan membuat investor luar makin bertanya-tanya tentang situasi di Indonesia. Tapi di sisi lain, kalau betul-betul sampai di bailout oleh pemerintah itu mungkin juga harus hati-hati karena jangan sampai terjadi moral hasad ya dalam proses ini. Jadi saya kira kalau saya kemarin kebetulan hadir juga bersama Apindo dan Bu Sinta beraudiensi dengan Pak Menko, saya lihat pemerintah pun dalam hal ini saksama menunggu dulu proses daripada peradilan persisnya seperti apa karena sudah dinyatakan valid, ada di tangan kurator dan seterusnya. Tapi tetap dibuat produksinya berjalan supaya tadi PHK bisa terhindarkan, komitmen kepada para buyers tetap bisa dijalankan. Nah, sambil ini berproses kita lihat nanti langkah-langkah selanjutnya dari pemerintah. Baik, tadi Bapak sempat menyebut soal moral hazard. Kita tahu di industri tekstil bukan hanya Sritex yang mungkin mengalami masalah serupa. Lalu apabila ternyata bailout ini tetap akan dilakukan, menurut Bapak seperti apa ini akhirnya memberikan dampak pada perusahaan-perusahaan lain yang juga mengalami situasi yang sama? Saya kira akan terlalu dini, kami mengambil kesimpulan. Biarlah pemerintah mengambil langkah-langkah dulu, karena kemarin kalau dari arahan yang disampaikan oleh Pak Menko, pemerintah pun menyikapi ini dengan hati-hati. Ya, beliau menekankan bahwa kita belum bailout lah ya. Biarkan langkah-langkah proses peradilan, dari para kurator, hakim pengawas itu berjalan, proses hukumnya berjalan, tapi produksinya tetap harus dijalankan. Nah, saya dengarkan juga Sritex sendiri kan masih mau mengajukan banding ya terhadap proses ini. Jadi proses ini belum 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 selesai dan saya kira terlalu dini kita berandai-andai tentang hal ini. Baik, tapi di sisi lain kita tahu Sritex ini memiliki pengaruh yang cukup besar untuk industri tekstil, terutama untuk pembelinya atau mungkin dari industri hulunya juga Iya, pasti akan terpengaruh. iya, Belum lagi juga iya, karyawan yang ada di sana yang katanya mungkin kisarannya 50.000 begitu. betul, Apabila betul. penyelamatan ini dilakukan menurut Bapak, apakah ini juga secara signifikan akan memberikan pertolongan untuk industri tekstil yang sudah lama tertekan ini? Ya, saya kira kalau akhirnya dilakukan, saya kira baik-baik adanya ya, dalam arti menjaga kredibilitas environment industri secara keseluruhan, khususnya industri tekstil. Tapi kembali itu tetap dalam kontekstual langkah-langkah hukum yang tetap harus proper supaya tadi jangan sampai kemudian semuanya juga menjadi lebih menggampangke gitu ya, kalau orang Jawa tuh menggampangke nanti repot juga. Karena kan yang paling benar kan bahwa yang namanya bisnis itu memang tumbuh secara sehat gitu ya. Bahwa produksinya juga makin kompetitif, kualitasnya makin baik, government mensupport dengan regulasi yang pasti dan insentif intensif. Jadi
environment ekonomi secara keseluruhan memang sehat, menimbulkan produk yang kompetitif dan kompetitif dan kualitasnya bagus gitu. Itu yang diinginkan, bukan kemudian nanti dengan mudah di bail out atau kemudian dengan mudah menyerah dan seterusnya. Nah, karena Baik. kalau kayak gitu secara Indonesia tidak akan kompetitif. Baik, Apindo sendiri menilai apa saja tantangan yang ada di industri tekstil saat ini selain juga karena masalah impor yang tadi sudah kita bahas, termasuk juga impor ilegal di dalamnya. Apakah menurut Bapak ini juga terkait dengan minimnya industri hulu sehingga menyebabkan bahan baku ini relatif lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara saingan kita? Ya, saya kira kembali hampir di semua industri termasuk industri tekstil akan lebih baik kalau seluruh ekosistemnya itu bisa di dalam negara tersebut ya. Dengan demikian dalam satu rantai supply chain itu akan menjadi lebih kompetitif. Nah, sekarang challenge-nya adalah bagaimana negara kita ya mampu menarik gitu ya seluruh ekosistem tersebut ada mau berinvestasi secara jangka panjang ya Mbak. Ya, challenge-nya kita tuh harus menarik untuk investasi jangka panjang. Kalau main di pasar uang atau pasar saham kan gampang, masuk nggak enak keluar. Tapi kalau kita nanam jutaan dolar, bilionan dolar, itu kan harvest-nya kan baru 5-10 tahun. Nah, komitmen, konsistensi menjadi penting. Nah, kalau seluruh ekosistem itu ada di negara kita, maka semua industri ya, bukan hanya tekstil, akan menjadi lebih kompetitif dalam pasar dunia dan tentu menguasai menjadi raja di pasar lokal sendiri. Nah, ini perlu kerjasama semua pihak lah menurut kami. Baik, di sisi lain kita tahu daya beli masyarakat ini juga masih menjadi perdebatan apakah masih melanjutkan pelemahan atau sudah membaik begitu. Apakah ini juga menjadi salah satu tantangan untuk industri tekstil? Ya pasti, karena pengguna produk tekstil kan adalah rakyat banyak ya. Nah kalau walaupun sandang, pangan, papan kan termasuk kebutuhan utama, tetapi kalau kemudian terjadi pelemahan purchasing power, misalnya yang tadinya sebulan sekali mau beli baju baru, ya sekarang mungkin kalau nggak sampai belel banget, belum beli. Jadi Devin ini akan bisa spiral down kalau kita tidak dengan bersama-sama bagaimana kita mendorong demand meningkat, kemudian supply-nya juga meningkat, disupport oleh pemerintah dan seterusnya.